Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Semakin dekat pelantikan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, rupanya tidak membuat suasana perpolitikan Indonesia ini makin adem. Malahan teman-teman, belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negeri malah makin hangat, bahkan bisa disebut makin panas. Kenapa saya sebut ini makin panas? Kita bisa lihat dalam pidato Pak Prabowo di Rakornas PAN beberapa hari yang lalu ya teman-teman, di mana Pak Prabowo mengatakan kalau misalnya tidak mau diajak kerjasama, ini para elit-elit politik ini dimohon untuk tidak mengganggu. Ya, informasi ini teman-teman juga telah dirilis berbagai media dan juga kita telah tayangkan di video kita sebelumnya, dimana kalau misalnya di Detik News ini di artikel yang berjudul pesan belak-belakan Prabowo, jangan gagu bila tak mau diajak kerjasama, menyebutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto belak-belakan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu. Prabowo pun mengaku akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas PAN di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Dia tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang tidak mau diajak kerjasama. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu, dengan demikian saya akan berjuang keras bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, kata Prabowo. Oke deh teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, kita simak dulu ini pernyataan dari Pak Prabowo langsung ya terkait permasalahan ini. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Kita perlu. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak penggalan ya, ini potongan-potongan pidato Pak Prabowo di Rakornas PAN pada tanggal 9 yang lalu. Ini yang saya mau garis bawahi, Pak Prabowo mau dilantik, tapi kenapa malah banyak elit-elit politik kita yang makin keras suaranya? Contohnya saja teman-teman, kemarin malam ini food estate-nya Pak Prabowo diminta untuk di-cancel, diminta untuk dibatalkan. Ini terutama teman-teman, kenapa food estate ini ingin digagalkan oleh orang Indonesia sendiri, oleh pejabat Indonesia sendiri? Ya karena ini bisa mengancam stabilitas keuangan mereka. Kita bisa bayangkan pendapatan mereka, para pejabat kita yang berasal dari impor pangan, impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari negara-negara lain, bisa dihentikan kalau Indonesia swasembada pangan. Terlebih ya teman-teman, kalau misalnya Pak Prabowo ini berhasil dalam program food estate-nya, Indonesia bisa jadi menjadi negara yang tidak lagi harus mengimpor pangan atau malah bisa menjadi eksportir pangan.
Dan mungkin itu ketakutan kalau misalnya para pejabat kita nggak bisa lagi mendapatkan tambahan keuangan kalau misalnya ini impor ini dihentikan. Selain itu Pak Prabowo ternyata hilirisasi pangan ini lebih menakutkan, ya lebih menakutkan daripada hilirisasi pertambangan seperti nikel, bauksit, timah. Karena kalau misalnya hilirisasi pangan kita itu di hilirisasi padi, hilirisasi jagung, hilirisasi bawang, ya semua kita hilirisasi, Indonesia ini bisa menjadi salah satu negara termakmur dunia. Dan tentu negara-negara asing, negara-negara barat, ya negara-negara yang tidak mau Indonesia maju, tentu akan sangat terganggu dengan keberhasilan Indonesia. Ya teman-teman, kalau misalnya Indonesia ini sejahtera, ya kita bisa dipastikan menjadi salah satu negara adidaya baru di dunia. Nah karena itulah banyak sekali negara-negara barat yang mengirimkan antik-antik asingnya untuk mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan terutama ini stabilitas kepemimpinan di era Pak Prabowo. Jadi kesempatan terbesar itu adalah sekarang sebelum Pak Prabowo dilantik. Munculkan isu HAM, ya isu HAM gagal, munculkan isu food estate gagal, munculkan isu apa lagi. Jadi benar-benar Pak Prabowo ini makin hari makin dekat pelantikan, suasana perpolitikan Indonesia ini malah makin tegang, malah makin panas. Oke, kita lanjut teman-teman nih, baca di artikelnya. Presiden terpilih periode 2024-2029 ini mempersilahkan pihak yang tidak mau kerjasama untuk menonton asalkan jangan mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, jangan mengganggu. Orang ini pada mau kerja kok, kita mau kerja, diulang lagi. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan, tidak boleh lagi imbuhnya. Nah teman-teman, ya di sini sedikit saja untuk mengakhiri video ini ada respon yang tidak terduga dari kubu oposisi ya, dari PDIP khususnya. Ini Ganjar Pranowo di artikel CNN yang berjudul Ganjar ingatkan Prabowo yang kerjasama saja bisa ganggu pemerintahan. Menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo mengkritik Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bekerja sama dalam kabinet bahwa pihak yang bekerjasama dalam kabinet bisa saja juga mengganggu jalannya pemerintahan. Hal ini menanggapi pernyataan keras Prabowo yang meminta pihak-pihak yang tahu mau bekerja sama, salah satunya PDIP ini di pemerintahan nanti jangan mengganggu. Yang bekerja sama saja bisa ganggu. Saya ingatin loh Pak Prabowo, jangan sampai kemudian yang tidak dalam malah diganggu, kata Prabowo dalam kawasan Tebet, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Ganjar lantas mengilustrasikan pihak yang mengganggu itu ketika pemerintah ingin menciptakan pemerintahan bersih. Tiada pihak di dalam justru melakukan tindak pidana korupsi. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu, kata dia. Ganjar berpendapat pihak yang berada di luar pemerintah justru malah membantu pemerintah. Sebab sikap mengingatkan berbagai hal yang baik dan melakukan pengawasan check and balance sangat penting. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil bisa memberikan catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balance, ucap dia. Ya teman-teman, memang betul, ini sangat betul saat ini pemerintah kita memiliki oposisi, maka oposisi ini akan berbicara dengan lebih lantang, lebih ringan untuk memberikan masukan-masukan. Cuman ya mirisnya kalau misalnya ini mantan penguasa terus kalah menjadi oposisi, langsung keras ya, langsung mengatakan kalau misalnya BBM naik, ini langsung nangis misalnya ini rakyat tersakiti, ini gimana. Tapi kalau misalnya dia memimpin BBM naik, oh nggak masalah, ini karena ekonomi kita sedang terganggu lah, sedang susah lah. Ya jadi itulah teman-teman permasalahannya.
Ya, yang jelas kita tentu berdoa semoga pemerintahan selanjutnya bisa diberikan keselamatan, diberikan kestabilitan agar masyarakat Indonesia juga tidak dirugikan. Kalau misalnya ini Pak Prabowo terus dirongrong, ini belum dilantik saja dirongrongnya habis-habisan loh teman-teman. Oleh asing, oleh di dalam negeri, oleh para antek-antek Eropa, oleh antek-antek Barat. Kita bisa lihatlah yang buat teman-teman yang mengikuti video-video kita dari mulai ini negosiasi ulang nikel. Ini selanjutnya Amerika Serikat yang menyerang Pak Prabowo dengan isu HAM. Ditambah sekarang ya teman-teman ini food estate juga mau dibatalkan. Ya ini udah banyak banget permasalahan bangsa Indonesia yang kayaknya gak bisa diselesaikan dalam hanya waktu 1 bulan, 1 tahun gak bakal selesai semua ini. Ya mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan terus update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.